Perkenalkan, nama saya Putri Yuniar dengan nomor NIM 2500238. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal, mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Kadrin. Komunikasi nonverbal. Sebenarnya komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Kedua makna ini dilakukan dalam rangka pencapaian satu versi makna yang berbeda, sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Komunikasi efektif merupakan ketika kita memberi pesan atau si komunikator memberi pesan, hasilnya sama, isi pesannya itu sama dengan apa yang disampaikan komunikator kepada si penerima pesan atau si komunikan. Nah, komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atau atribut dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata saja yang dilakukan oleh seseorang atau si komunikator kepada seseorang pihak lain atau si komunikan dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Contohnya seperti yang ada pada penekanan suara, body language atau gerakan tubuh, penekanan suara seperti sedang serius, marah, atau yang lainnya, atau bisa juga seperti mimik wajah ketika dia sedih, marah, gelisah, ataupun sedang senang atau bahagia. Nah, kita juga harus hati-hati dalam merasakan atau dalam menggunakan emosi. Kenapa? Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan pesan melalui WA atau SMS, mungkin orang-orang bisa menyampaikan pesan secara halus, namun kadang-kadang kita bisa menerimanya dengan kasar. Orang-orang yang menyampaikan di titik koma yang salah bisa membakar emosi seseorang, padahal belum tentu itu maksudnya. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam memainkan emosi pada saat membaca pesan tertulis saja, tanpa melihat langsung atribut langsung yang dimanfaatkan dan digunakan sebagai konteks non-verbal. Albert Mahrobin menyatakan bahwa tingkat kepercayaan orang-orang ketika berkomunikasi atau ketika berbicara atau memahami sesuatu itu tidak lebih dari 7-10%. 7% kepercayaan orang-orang diambil dari bahasa yang keluar dari mulutnya. Sedangkan dari bahasa yang digunakan atau bahasa yang dimanfaatkan itu tidak lebih dari 38%. Nah, 38% ditambah dengan 7% tadi, hasilnya baru berapa? Hasilnya baru 45%. Lalu bagaimana dengan 55% lainnya sehingga bisa mencapai 100% gitu kan. Nah, 55% ini diambil dari bahasa nonverbal. Contohnya seperti vokal, tinggi rendahnya nada bicara, suara, penekanan dalam setiap intonasi, body language atau gerakan tubuh seperti saat saya sekarang ini. Dan terakhir ada mimik wajah atau ekspresi wajah, apakah dia mencerminkan dia sedang marah, sedang kesal, sedang bahagia, sedang tersenyum gitu. Nah, kesimpulannya bisa diambil seperti ini. Orang-orang lebih percaya ketika komunikator atau ketika si penyampai pesan, si penyampai ide, informasi ini menggunakan bahasa nonverbal daripada penggunaan bahasa-bahasa yang didesain sedemikian rupa, dari bahasa-bahasa yang didesain sangat indah, sangat tertata rapi, atau yang sering disebut sebagai bahasa verbal, bahasa komunikasi verbal. Nah, orang-orang lebih percaya ketika kita menggunakan bahasa nonverbal daripada bahasa verbal. Sebenarnya dua hal ini saling berkaitan. Orang-orang memang lebih percaya kepada bahasa verbal, tapi bahasa verbal itu juga dibutuhkan supaya terjadi keseimbangan antaranya. Kalau cuma bahasa nonverbal baru 55%, belum melengkapi. Jadi makanya bahasa verbal dan bahasa nonverbal ini saling keterkaitan, saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya
kita akan masuk kepada kategori komunikasi nonverbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kategori komunikasi nonverbal. Yaitu yang pertama, kategori pribadi. Ya, kategori pribadi. Artinya apa? Artinya ada pada individu, pada kebiasaan tertentu seseorang. Contohnya seperti ketika ia sedang mengedipkan mata, atau ketika ia sedang ya, ketika ia sedang batuk pada saat tampil, atau pada saat tampil lah ya, contohnya pada saat tampil ia batuk. Nah, itu mencerminkan ketika mencerminkan ia sedang gugup. Yang kedua ada kategori budaya. Artinya, nonverbal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau oleh masyarakat tertentu pada wilayah yang tertentu. Contohnya seperti orang Korea. Nah, orang Korea ini ketika ia bertemu atau saling menyapa, mungkin dia akan annyeonghaseyo. Dia akan menundukkan tubuhnya, dia membungkukkan badannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu. Itu hanya terjadi kayak di Indonesia, mungkin juga beda, apalagi di suatu wilayah tertentu di Indonesia mungkin ada juga perbedaannya. Nah, yang ketiga ada kategori profesional. Nah, kategori profesional ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu profesi tertentu. Contohnya, ketika ada seseorang yang bekerja di level atas di sebuah hotel. Nah, dia akan selalu berpakaian necis, berpakaian rapi, berpakaian wow gitu, walaupun dia tidak sedang bekerja. Karena apa? Karena hal itulah yang mencerminkan siapa jati dirinya. Yang keempat ada kategori kebiasaan umum. Nah, kategori kebiasaan umum ini merupakan kebiasaan hampir seluruh umat manusia, mungkin ya, hampir seluruh manusia menggunakan kategori umum ini. Contohnya seperti ketika sedang menggeleng, itu menandakan ngomong enggak gitu. Ketika ia menggeleng, dia mengatakan tidak, dia mengatakan enggak. Ketika mengangguk, ia mengatakan iya. Ketika dia mengacungkan jempol, dia mengatakan oke, baik. Ketika dia mengatakan seperti ini, dia mengindikasikan kayak no, jelek, buruk, enggak, gitu. Masih banyak sih sebenarnya yang lain ya. Nah, yang kelima itu ada kategori random. Random ini merupakan acak atau enggak nentu. Nah, maksudnya itu artinya itu dia enggak merubah isi pesan atau informasi yang disampaikan. Ketika menyampaikan pesan, dia enggak merubah isi pesan tersebut. Dia ketika kita berbicara, dia enggak merubah sama sekali. Contohnya ketika batuk atau nah, ya batuk atau bersin, itu nggak ngerubah isi pesan yang disampaikan. Mungkin dia memang sedang tidak enak badan, mungkin dia sedang flu atau gimana. Nah, makanya itu nggak ngerubah isi pesan yang disampaikan gitu loh. Nah, setelah dari kategori bahasa nonverbal tadi, kita masuk kepada 5 fungsi penting komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi, yaitu mengulang isi pesan atau informasi atau gagasan secara verbal. Misalnya kita mengangguk setelah bilang iya. Nah, kita pasti mengangguk dulu, baru bilang iya. Nah, atau enggak misalnya menggeleng, enggak, indah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada substitusi. Substitusi ini menggantikan lambang-lambang verbal menjadi non-verbal. Contohnya, atau misalnya seperti ini. Ketika kita berada di ruangan yang besar, di ruangan yang luas, seperti misalnya di auditorium.
Auditorium Universitas Negeri Padang. Nah, misalnya saat PKKMB kemarin, teman kita ada yang di jurusan PGSD, ada yang di jurusan AP. Nah, itu kan jaraknya lumayan jauh. Lalu kita ingin memanggil dia atau mengajaknya keluar membeli minum, membeli makan. Kita bisa menggunakan bahasa nonverbal untuk menggantikan bahasa verbal untuk memanggilnya. Kita kan nggak mungkin kan bersorak-sorak di sana kayak hey, ya itu nggak mungkin, yang ada orang marah nanti. Nah, makanya kita bisa menggantikannya dengan bahasa nonverbal seperti melambaikan tangan atau memanggilnya seperti ini. Nah, itu menandakan ya, ayo kesini, kita keluar. Nah, gitu. Yang ketiga ada kontradisi, fungsi kontradisi. Nah, fungsi kontradisi ini bermakna dalam membuat orang lain bingung. Yaitu menolak pesan verbal dan menggantikan atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal tersebut. Nah, yang keempat ada komplimen. Komplimen ini melengkapi, memperkaya, memperbanyak pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan bahasa nonverbal. Yang kelima atau yang terakhir ada fungsi asentuasi. Nah, fungsi yang terakhir ini menegaskan atau menggarisbawahi pesan verbal. Misalnya ketika kita mengungkapkan betapa kesalnya kita, betapa jengkelnya kita kepada sesuatu hal. Bagaimana dengan komunikasi nonverbal dalam perusahaan? Ini merupakan metode yang dilakukan dan diikuti oleh seluruh perusahaan dan lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi yang ada di dalamnya dengan mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu, event-event promosi tertentu yang merupakan bagian dari komunikasi nonverbal dan diikuti oleh tindakan persuasif. Contohnya, ketika kita bertemu dengan konsumen, dengan khalayak, dengan masyarakat, pakailah pakaian yang rapi, yang sopan, yang layak, yang mengindikasikan kita menghargai, menghormati kondisi atau level dalam menerima orang lain tersebut. Nah, contoh lainnya seperti kita mengajak orang lain untuk bertemu. Ajaklah pada tempat-tempat yang dirasa baik juga, seperti bertemu pada suatu tempat di kafe atau di tempat-tempat tertentu lah. Pokoknya yang layak. Jangan mengajak orang bertemu di tepi jalan, di pinggir jalan. Itu mengisyaratkan, itu mengindikasikan kita nggak menghargai orang lain tersebut. Orang lain itu nggak penting bagi kita. Makanya ajaklah orang lain bertemu di tempat-tempat yang layak juga untuk menghargai orang lain gitu. Nah, mungkin segitu saja penyampaian materi tentang komunikasi nonverbal dari saya, dari Putri Yuniar. Nah, mungkin saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.